Baik, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di hari Rabu. Hari Kamis ini. Kemarin Rabu, mohon maaf, berarti tidak sempat untuk sharing kepada Bapak Ibu sesuai komitmen kita Senin, Rabu, Jumat. Dan bila ada kendala, boleh jadi kita upayakan dalam satu pekan satu kali untuk senantiasa bertatap layar. Saya ditatap Bapak Ibu dan saya tidak bisa menatap Bapak Ibu, namun insya Allah bisa mendoakan. Kita saling mendoakan, semoga senantiasa apa yang kita jalankan senantiasa diberikan kelancaran, Bapak Ibu dan juga sekeluarga diberikan kesehatan, sehingga apa-apa yang kita upayakan Allah berikan kelancaran dan juga tentunya hasil yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan kita tentu meyakini bahwa Allah akan mencukupi kebutuhan kita semua dan tentu saja kepadanya lah kita layak berharap, meminta, seraya dengan mengupayakan dengan ikhtiar terbaik. Di postingan sebelum video ini, tadi tim kami menyampaikan tentang apa itu mindset, karena memang ada usulan, Pak Pur bahas tentang mindset, karena katanya mindset itu penting, katanya mindset itu adalah kunci untuk menjadikan diri kita lebih baik di masa yang akan datang maupun bagaimana hari ini kita lebih baik ketika kita memiliki mindset dan sangat dipengaruhi bagaimana mindset kita. Maka muncul pertanyaan, apakah penting mindset itu? Kalau penting, apa pentingnya? Lalu bagaimana mindset itu bisa mempengaruhi hasil ataupun bahkan nasib kita ketika kita hidup di dunia ini? Berdasarkan kajian yang pernah saya pelajari dari berbagai sumber, tentunya bisa benar bisa salah. Ini adalah sebatas apa yang saya ketahui hari ini, saat ini, berdasarkan sumber yang saya dapati. Jadi tentu saja di luar sana ilmu Allah sangat luas. Bapak Ibu juga tentunya di sini banyak para pembelajar yang juga boleh jadi punya sudut pandang, sisi pandang, luas pandang yang berbeda. Namun boleh jadi apa yang akan saya sampaikan mudah-mudahan menambahkan dan menguatkan dari apa-apa yang pernah Bapak Ibu miliki kaitannya dengan tentang mindset. Nah, kenapa itu mindset itu begitu penting? Emang mindset kayak apa begitu ya? Dan tadi sempat juga menjawab beberapa tentang mindset itu pola pikir. Benar, mindset adalah pola pikir, mindset adalah sesuatu yang memang adanya di dalam. Mindset adalah, boleh silakan sambil video ini berjalan juga Bapak Ibu bisa menyampaikan menurut Bapak Ibu apa sih mindset itu. Nah, sambil Bapak Ibu sudah memiliki dudukan atau pengetahuan, pemahaman tentang mindset, izinkan saya menambahkan. Sebelum saya menyampaikan tentang mindset itu apa dan kenapa penting dan bagaimana sih mindset itu terjadi, secara harafiah, mindset kan berarti ada dua suku kata ya. Ada mind, ini mind mental atau mind biasa. Ini sinergi mind itu Bapak Ibu ya, dulu waktu kita akan meluncurkan produk sinergi mind, sudah tidak boleh yang namanya kata-kata mild. Kami berpikir pada saat itu mau mengeluarkan produk serupa mild. Nah, karena tidak boleh menggunakan kata mild, kita menggunakan mind. Tapi nyambung dengan kata-kata sinergik. Bagaimana kita mensinergikan pikiran kita. Jadi mind itu adalah kalau kita berpikir itu thinking. Kalau pikir itu think. Tapi kalau alam pikiran itu adalah mind. Jadi ini boleh jadi adalah tentang alam pikiran. Pandangan. Ya. Jadi memang apa yang ada di dalam. Jadi secara harafiah alam pikiran atau pemikiran si mind ini. Karena kalau pikir saja atau berpikir saja itu ada think. Saya pernah menyampaikan bahwa manusia itu adalah makhluk yang thinking, makhluk yang diberikan akal berpikir. Nah, lalu apa bedanya sama mind? Mind ini adalah sebuah
sebuah alam, bukan hanya pikir. Di dalam mind ada di sana sensasional, ada sensasi, ada sense of thinking, ada mind. Yang paling sederhana adalah kita artikan secara harafiah bahwa mind adalah alam pikiran atau pemikiran. Lalu ada kata yang kedua yaitu set. Set. Set ini apa Bapak Ibu? Set ini adalah kumpulan. Ya, kumpulan satu set, ya. Kumpulan angka. Berapa set mainnya? 3 set. Satu setnya ada berapa? Ada 21, ada 25 tergantung. Single atau ganda campuran atau ganda. Set ini adalah kumpulan. Jadi mindset itu tidak satu. Dia ada beberapa pikiran, ada beberapa buah pikir. Dikumpulkan dalam satu set. Disebutnya mindset. Nah, ini secara harafiah. Paling basic dulu. Namun untuk memahami yang dinamakan dengan mindset dan bagaimana mindset ini mengubah hidup kita, maka gambarnya adalah seperti ini, ilustrasinya. Bapak Ibu, di luar sana ada kejadian, sebuah event, atau kejadian, atau ada juga kata orang lain, kata-kata atau perilaku orang lain, yang mana ketika kita mendapati kejadian, pengalaman, kata-kata dari orang lain, dari orang tua kita, dari pasangan kita, dari anak kita, ini akan menjadi sebuah stimulus buat kita. Menjadi sebuah stimulus. Stimulus itu apa? Stimulus adalah sebuah rangsangan yang kemudian kita tangkap dengan panca indera. Ditangkap dengan panca indera, yaitu 5 sense, penciuman, pendengaran, kemudian kasar halus, penglihatan, lihat apa yang terdengar, apa yang terlihat melalui panca indera. Lalu kemudian kita memberikan makna di dalam kepala kita. Dari panca indera ini, sense-nya, apa yang terlihat, kita berikan makna atau arti. Simpelnya adalah arti. Apa arti itu bagi kita? Kita simpan makna itu di dalam kepala kita. Yang kemudian ketika ada kejadian-kejadian lain, kita akan memberikan respon. Kalau ada kata-kata pertanyaan, kita berikan respon. Sebuah kejadian kita selalu memberikan respon. Kita tidak pernah tidak memberikan respon. Diam pun termasuk respon. Respon kita apa? Diam misalnya. Nah, itu kan respon. Respon kita bisa dalam bentuk kata-kata maupun juga perilaku, kata-kata, dan perilaku. Nah, respon dan yang kita berikan ini berdasarkan dari makna apa yang kita berikan, makna apa yang ada di dalam kepala kita. Sehingga responnya apa, ini yang akan menentukan hasilnya dari respon kita. Kejadian boleh sama, tapi hasilnya bisa berbeda pada setiap orang, karena setiap orang memiliki makna yang berbeda. Saya dan Bapak Ibu memiliki makna yang berbeda. Saya dan Bapak Ibu punya isi kepala yang berbeda, makanya kejadian boleh sama, pandemi boleh sama, ujian boleh sama, tapi hasil bisa berbeda, karena didapati dari respon yang berbeda. Nah, respon ini akan menentukan hasil yang mana. Hasil inilah yang kemudian akan mengubah nasib. Benar ya Bapak Ibu, akan kuubah nasib hambaku kecuali Ia yang mengubahnya. Maka Allah sudah memberikan tools, alat dalam bentuk apa? Apa-apa yang ada di dalam kepala kita. La yatafakkarun, kita punya kemampuan to think, to create solution, mencipta tanpa maha, dan juga untuk refleksi, tafakur, memikirkan. Karena kemudian ketika kita punya pemikiran, kita memikirkan apa yang kita pikirkan, dipikirkan lagi,
pikirkan lagi, sehingga kita terus menjadi makhluk yang mampu merenung, bertafakur, memikirkan apa yang sedang saya pikirkan tentang apa ya, memikirkan tentang perasaan. Sehingga kalau kita punya pemikiran-pemikiran yang sedemikian banyak dan tidak terkendali dan tidak terpimpin, pikirannya jadi makin banyak, think-nya menjadi berlebihan, maka disebut dengan overthinking. Kenapa manusia bisa overthinking? Karena fitrahnya manusia adalah punya kemampuan tafakur, memikirkan apa yang sedang dipikirkan, atau kemampuan merenung, ngalamun, dan segala macamnya. Kalaupun itu merenung adalah sebagai sesuatu yang berguna, maka itu disebut dengan proses berpikir. Nah, balik lagi ke yang paling mendasar, bagaimana kemudian nasib kita ditentukan dari hasil atas respon yang kita berikan, dan respon ini ditentukan oleh pikiran kita, perasaan kita, yang berbentuk kata-kata dan perilaku. Yang kemudian ketika kita ingin mengubah nasib kita, ingin mengubah hasilnya, maka kita perlu mengubah respon. Dan untuk mengubah respon, kita perlu mengubah apa-apa yang ada di isi kepala. Nah, saya tambahkan halamannya di sini, halaman baru. Ini gambarnya masih sama tentang manusia. Apa saja sih yang ada di kepala kita? Karena ketika kita kemudian mendapatkan yang tadi dinamakan dengan stimulus ini apapun, kejadian, pembelajaran, pengalaman, kita akan terekam. Kemudian kita akan berikan makna. Makna ini dari mana asalnya? Dari sebuah kejadian, dari stimulus. Dan akan ada makna baru? Ada. Akan ada nama-nama, makna-makna baru kita ciptakan. Makanya kita bisa menciptakan makna baru. Iya. Ketika makna-makna ini diyakini sebagai sebuah makna baru, sebagai sebuah arti baru, kita punya yang namanya keyakinan di sini. Makanya merespon sesuatu itu ada yang berdasarkan isi kepala. Salah satunya keyakinan. Misalkan saya disuguhi daging bistik, saya makan, saya Muslim, kemudian ada yang ngasih tahu, Pak Pur, teh punten daging B2. Saya langsung muntahkan dan saya langsung merasa mual. Karena apa? Saya punya keyakinan di dalam kepala saya yang merespon kemudian dengan pikiran dan perasaan saya. Kalau saya tulis T itu berarti thinking, pikiran ya Bapak Ibu ya. Ini feeling saya. Kemudian juga di sini ada state atau ada sikap saya, ada state saya yang kemudian saya merespon, tubuh saya merespon. Kemudian apalagi misalnya ada di sini aturan, saya punya aturan. Misalkan aturan ini saya tahu dari misalnya kalau ada lampu merah saya tidak akan menerobos. Ketika ada lampu merah respon saya apa Bapak Ibu? Berhenti. Kenapa? Karena saya punya aturan di dalam kepala saya. Kalau kita melanggar berarti kita melanggar, maka kita ada aturan di sini dari kepala. Sangat dipengaruhi oleh apa yang ada di isi kepala. Selain aturan misalnya apa? Ada peran di sini. Di kepala kita itu ada peran atau identitas. Saya budak-baduk aduk belajar gitu sama seperti Bapak Ibu mencari rezeki. Kenapa? Karena peran kita sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab untuk pasangan kita, untuk anak kita. Maka responnya pun, wah, mastaka jadi sampean jadi mastaka. Karena apa? Ada di dalam kepala kita. Oh, ingat saya sebagai seorang ayah perlu bertanggung jawab untuk anak-anak sekolah. Ada peran, ada identitas di sana. Kemudian ada keyakinan, ada harapan. Karena saya punya harapan, maka respon saya berubah. Saya tambahkan harapan. Di sini ada ilmu, ada pengetahuan, apalagi Bapak Ibu ya. Ada imajinasi, bayangkan. Ada imajinasi, kemudian ada nilai, ada niat. Niat saya kan ada di dalam. Niat itu walaupun diucapkan dengan kata-kata, tapi berasalnya dari dalam. Maka yang dinilai adalah yang terdalam. Boleh jadi kita mengata-katakan, tapi belum tentu yang di dalamnya niatnya seperti apa. Yang niat itu memang tidak terlihat.
invisible. Nah, dari yang banyak ini, ada sekitar 23 kalau saya ingat, niat, nilai, kemudian juga ilmu, pengetahuan, keterampilan di sini boleh jadi yang kita miliki, yang terekam dalam kepala kita, skill. Semua ini dibingkai. Makanya disebutnya bingkai, disebutnya frame. Apa ya ini? Punten Bapak Ibu ya, ini agak sedikit error. Frame. Frame apa? Frame of mind. Frame of mind. Karena ini adalah kumpulan. Atau disebut juga dengan bingkai berpikir. Maka disebut juga dengan mindset. Karena ini ada banyak. Ada satu set pikiran-pikiran yang ada di dalam diri kita yang kemudian tersolidifikasi menjadi sebuah mindset yang akan menentukan tindakan-tindakan kita ke depannya dengan menggunakan mindset tadi. Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian adalah Bapak Ibu, untuk memberikan respon yang lebih baik dari sebelumnya, maka Bapak Ibu pernah mendengar istilahnya, bagaimana kita mengawali dengan mindset yang benar. Pak Pur, kalau mindset itu tetap atau berubah-ubah? Berubah-ubah. Tergantung kita pilihannya, kita mau tetap tidak punya mindset yang bertumbuh atau punya mindset yang tetap. Makanya kalau Bapak Ibu pernah mendengar ada fixed mindset, ada yang growth mindset atau mindset yang bertumbuh. Artinya apa sih? Artinya di sini kan ada ilmu. Nah ini teh ada di dalam ilmu teh kan. Nah ketika saya ada stimulus kejadian, ada tantangan, ada sebuah event atau tantangan lah, challenge. Misalnya saya sekarang member, pengen jadi UM kan ada event baru, stimulus itu. Oh saya perlu jadi UM, oh saya perlu minimal jadi GM lah, atau minimal jadi bintang 1, saya meraih bintang 1 di GM, SM. Apapun itu, director, PD, kan ini event, menjadi stimulus. Kemudian dengan ilmu yang kita terbatas, kita akan merespon. Kalau kita misalnya menjadi member, ilmunya terbatas, pengalamannya terbatas, merespon dengan kata-kata, wah berat, mencapai director mah, wah berat, mencapai gugus bintangnya, wajar. Karena apa yang ada di mindset kita, ilmu kita, pengetahuan kita masih sebatas members dan juga sebatas UM. Nyama aja, it's okay. It's okay, so what gitu loh. Ya namanya kita tinggal punya mindset, terima bahwa ini adalah semua tentang skill, tentang ilmu, tentang pengetahuan, tentang sebuah keterampilan yang bisa saya niatkan untuk saya tambahkan menjadi sebuah growth. Mindset saya menjadi growth, bertumbuh. Ilmu saya bertambah, pengetahuan saya bertambah, maka respon saya pun akan berubah. Di sini ada juga pengalaman. Saya sudah tulis pengalaman belum ya? Pengalaman juga salah satu yang ada di dalam mindset kita. Loh, ketika kita memberikan respon, orang yang punya pengalaman dengan orang yang tidak punya pengalaman berbeda nggak Bapak Ibu? Ada responnya. Saya mah pengalaman, tenang. Ini mah tidak akan lama. Pasti saya akan mencapai ini. Pokoknya saya melakukan ini. Pengalaman berbeda. Tenang. Kalau yang pengalaman dalam konteks tertentu. Seseorang yang punya pengalaman mengendarai mobil dibanding dengan orang yang baru tahu ilmunya tapi belum punya pengalaman berbeda. Walaupun sudah tahu mengenal ini persneleng, ini gigi, ini setir, ini gas, ini rem. Tetap saja akan kalah dengan yang pengalaman. But it's okay. Ketika kita belum punya pengalaman, maka alamilah. Ya apa caranya? Jalanilah. Misalkan Bapak Ibu sekarang jadi members, baru bergabung, atau sudah lama bergabung tapi mindsetnya belum pernah di-growth-kan, belum ditambah ilmunya, belum ditambah pengetahuannya, belum pernah mencoba dengan menjalankan prospek presentasi atau mengajak orang, kemudian melihat bahwa bisnis TSI mah hese, maka disebutnya blocking mindset. Apa yang terjadi? Kita tidak menerima, kita meminjam pengalaman orang lain, kita meminjam kata orang lain, cek batur hese ya, kita menanamkan dalam benak kita, cek batur mah hese nya, nges cek saya ge hese, mun batur teu bisa saya ge teu bisa.
Kenapa itu terjadi? Karena kita enggan untuk layatafakkarun, berpikir dan menjalankan, mengalami, experiencing. Ya sudah, sekarang dengan pengetahuan ini Bapak Ibu jadi tahu. Oh, mindset jadi penting ya. Kenapa? Karena mindset itulah yang membentuk respon saya terhadap setiap kejadian, tantangan di luar sana. Bahwa di luar sana kejadiannya boleh sama, tapi hasilnya akan berbeda tergantung dari respon saya. Dan hasil itu yang akan menentukan nasib saya. Maka nasib saya yang kemudian nanti akan menjadi takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun nasib ini memang Allah sudah menyerahkan kepada saya sebagai makhluknya. Untuk apa? Untuk secara mensyukuri apa yang sudah Allah titipkan dalam bentuk yaitu pikiran atau mindset kita. Apa yang ada di dalam pikiran kita, yaitu dalam bentuk neokorteks atau alam berpikir kita. Maka dengan mindset ini tidak tetap atau tidak fix, senantiasa growth, bertumbuh, mulailah kita untuk meyakini bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Jadi istilahnya mengubah yang impossible menjadi I am possible. Kenapa? Semuanya mungkin. Makanya disebut human potential movement atau gerakan bagaimana manusia ini punya potensi, tinggal bagaimana kita tidak kemudian untuk mengoptimalkan potensi kita, menganggap bahwa diri kita apa atuh aku mah. Ketika kita ngomong apa atuh aku mah, maka hati-hati, di situ kita sedang merendahkan ciptaan Allah. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Kita bersyukur, kita terima Allah telah limpah curahkan brain, pikiran ini, otak ini ya Robi. Teman-teman, Bapak Ibu ya, marilah kita salah satu bentuk bersyukurnya tuh mari kita pakai untuk kita brain kita maksimalkan. Apa yang bisa, kalau nggak tahu ilmunya tanya, kalau nggak tahu pengalamannya jalanin saja. Kata Rumi bilang, gimana Pak cara jalannya? Ya berjalanlah, maka jalan itu akan terbuka. Ya benar juga. Bagaimana kita bisa tahu jalan itu ada kalau kita tidak pernah berjalan? Bagaimana kita bisa tahu menghadapi tantangan kalau kita tidak pernah menghadapi tantangan? Atau kita nyumput aja, diam, berlaku sebagai reptilian, freeze, diam atau kabur dari masalah. Yuk Bapak Ibu, dengan memiliki mindset ini, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah kita menambah, menggrowth, mengupgrade mindset kita dengan menambah ilmu, menambah pengetahuan, menjalankan apa yang perlu kita jalankan sehingga kita punya pengalaman, dan dengan ilmu, pengetahuan, pengalaman, niat yang lurus, nilai-nilai yang baik, dan keyakinan bahwa Allah telah limpah curahkan segala potensi untuk diri kita. Rasa-rasanya apa sih yang membuat, yang menjadi keinginan kita, apa sih menjadi cita-cita kita. Mudah-mudahan Allah cukupi, Allah penuhi. Kalau kebutuhan mah insya Allah ya, karena Allah kan berjanjinya adalah mencukupi. Walaupun keinginan kita kadang-kadang meleset, tapi tetap berhusnuzon bahwa boleh jadi Allah belum memberikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Boleh jadi Allah maha tahu bahwa itu belum Anda butuh. Tapi kita perlu memberikan respon yang baik. Maka disebutnya yang kita akan pertanggungjawabkan adalah responsibility-nya, ability to choose respon, atau kemampuan untuk memilih respon, karena sudah diberikan. Kita ini akan diberikan kemampuan untuk memberikan respon, dan respon-respon inilah yang justru akan dipertanggungjawabkan. Bukan mobil kita, bukan rumah kita, bukan jabatan kita yang akan dipertanggungjawabkan, tapi respon kita dengan mobil mau diapain? Respon kita dengan diamanahi motor mau diapain? Respon kita kepada diamanahi istri dan anak diapain? Maka respon inilah yang sebenarnya akan dipertanggungjawabkan. Makanya dipertanggungjawabkan, kenging acis di mana, dipeser ke naon, disedekahkan ke mana, kan begitu ya Bapak Ibu ya. Maka untuk mendapatkan respon yang terbaik, mari kita upgrade
mindset kita. Salah satunya upgrade mindset kita adalah dengan senantiasa tak putus-putusnya untuk kita terus bersilaturahmi, menambah ilmu, pengetahuan, melatih skill, keterampilan. Untuk apa sih Bapak Ibu? Kemarin kan episode kemarin kami menyampaikan tentang bagaimana kita menjadi manfaat buat orang lain atau the power of giving. The power of giving salah satunya perlu kita tambahkan juga dalam mindset kita bahwa kita usia tidak ada yang tahu. Saya juga makanya bersemangat sekarang ini kamari malas gitu. Sekarang ini semakin bersemangat karena saya yakin Bapak Ibu usia tidak ada yang tahu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini terus memberi ini justru akan menjadi pemberat kita kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena surga bukan otoritas kita, tapi kita hanya bisa mengupayakan. Takdir kita bukan otoritas kita, tapi nasib bisa kita upayakan. Kita sebagai anak mendapatkan takdir dengan ekonomi, kesehatan, finansial dari orang tua, ya inilah kita saat ini terima. Tapi kemudian nasib kita di akhir hayat, kita bisa perjuangkan, masih bisa perjuangkan, yang akan menjadi takdir buat anak kita. Jadi mari sama-sama Bapak Ibu, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Pas saya memang settingnya mau 30 menit, ini sudah menjelang 30 menit. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.